para peserta. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang di ruang diskusi Zoom kita dari komunitas Madani, Madat dan juga Madat Club dan juga Klub Seri Buku di edisi seri keempat dalam bulan populisme. Saya mereview sedikit ya sebelum saya memperkenalkan pemantik kita pada malam hari ini, Mas Joas Tapiheru. Jadi kita sudah melaksanakan 4 kali pertemuan secara Zoom meeting ini dalam bulan populisme. Yang pertama kita kemarin ngobrol-ngobrol dengan Prof. Salvatore Babbons, penulis dari The New Authoritarianism. Beliau menyampaikan terkait dengan bentuk otoritarianisme baru dan juga responnya dari populis-populis di Amerika, terutama seperti Trump dan lain sebagainya, Eropa, terutama dalam konteks Eropa. Terus kemudian kita berjumpa dengan Prof. Fedi Hadis yang membicarakan terkait dengan populisme di Indonesia, perbandingannya dengan di Turki dan juga Mesir. Kemudian kemarin terakhir kita ngobrol dengan Mas Melvin Zainuri, penerjemah bukunya Chantal Mouffe, For the Left Populism. Itu terkait dengan populisme kiri. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Joas Tapiheru, seorang dosen di Visipol UGM. Mengampu mata kuliah apa, Mas? Metodologi ilmu politik, terus politik perburuan, pengorganisasian parpol. Wah, itu 3 yang utama saya ambil. Beliau juga alumni dari Essex University, S2-nya di University of Sydney, ya, tidak salah. Iya, Mas. Ya, terkait kajiannya luar biasa. Saya juga salah satunya baca tulisan jurnalnya yang membahas terkait dengan per hari ini demokrasi kita itu seperti apa sebenarnya. Beliau kalau di Essex tentu menjadi salah satu cucu atau murid dari begawan post-Marxis Chantal Mouffe dan juga Ernesto Laclau. Nah, yang ini kemudian berkelanjutan dengan tema pembahasan kita yang lalu terkait dengan pembahasan populisme kiri. Lebih lanjut dalam konteks Indonesia, salah satu tulisan jurnal beliau membahas kondisi bagaimana demokrasi yang ada di Indonesia itu dalam tulisannya contextually grounded democracy broadening pathway for democratization. Nah, ditulis Mas Jos bersama Purwo Santoso. Purwo ini berkaitan dengan kondisi semakin demokrasi itu diinstitusionalkan, semakin demokrasi itu hanya prosedural dan juga nilai-nilai universal dalam demokrasi liberal, tapi tidak dibarengi. Dalam bahasanya Mas Jos itu ada dialektika antara equality, keadilan dan juga kesetaraan. Nah, di sini ada kemudian demokrasi itu mengeksklusi kekuatan-kekuatan yang lain, padahal kalau kita menggunakan definisi dari Michael Saward bahwa demokrasi as a matter of correspondence in society state and society state relationship. Jadi ada korespondensi terus-menerus antara negara dan juga masyarakat. Nah, kalau demokrasi itu hanya kemudian prosedural, kemudian kami ngangkatnya itu demokrasi setengah hati dalam kasus-kasus kelompok-kelompok hegemonik gitu yang menguasai negara meskipun dengan dalih demokrasi seperti ya kalau dalam Mas Joas kemarin diskusinya melahirkan kemudian kegambangan bahwa ini benar-benar demokrasi atau enggak. Dalam bahasa aktivis per hari ini itu mengarah pada purba
baru, orde paling baru, dan lain sebagainya, bahasa-bahasanya teman-teman aktivis seperti itu. Karena kegamangan bahwa demokrasi per hari ini sebenarnya kondisinya seperti apa, Indonesia hari ini kondisinya seperti apa, dalam isu yang mungkin mengemuka seperti pelemahan, terus kemudian isu-isu hak asasi manusia yang ada di Papua, kebebasan beragama dan lain sebagainya. Mungkin Mas Jos nanti bisa memberikan paparan 15 sampai 20 menit lah untuk yang memberikan pancingan kepada kami, dan mungkin untuk teman-teman dipersilahkan nanti yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun menuliskannya di kolom chat. Seperti itu Mas Jos. Mungkin terkait dengan apakah pertanyaannya lah, apakah demokrasi di Indonesia itu benar-benar dijalankan sepenuh-penuhnya oleh 3 pilar demokrasinya misal, atau seperti apa, melihat keadaan kegamangan seperti kalau saya baca di Freedom House kan indeksnya salah satunya soal kebebasan beragama itu yang nilainya 1 dari 4, atau kemudian ya nilainya sangat rendah, cukup rendah, partly free dalam dan di Freedom House itu partly free. Mungkin bisa direspon Mas Jos. Monggo. Ya, terima kasih Mas Sulkan. Ini saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih dan diundang dalam diskusi ini, dan selamat malam buat semua. Semoga semuanya sehat-sehat. Terkait dengan topik hari ini tentang kegamangan demokrasi, seperti tadi sudah disampaikan di pembukaan, dan saya mau membicarakan ini dalam kaitannya dengan populisme. Yang hal pertama yang kemudian menjadi salah satu gejala kegamangan kita dalam berdemokrasi, tidak hanya di Indonesia sebetulnya, saya juga temukan ini di negara-negara dengan demokrasi yang lebih mapan seperti di Eropa Barat. Salah satu gejala kegamangan dalam berdemokrasi ini adalah persepsi negatif terhadap populisme. Seringkali ada sejumlah tuntutan yang dianggap itu tuntutan yang illegitimate, dan cara menandai bahwa tuntutan-tuntutan itu sebagai tuntutan illegitimate adalah dengan menyematkan label populis pada tuntutan tersebut. Nah, padahal tadi seperti tadi sudah disebutkan oleh Mas Sulkan, bahwa demokrasi seperti dideskripsikan oleh Michael Saward itu adalah continuous correspondence, sambungnya keinginan pemerintah dengan publiknya. Nah, keinginannya apa itu kan tidak dispesifikan secara substansi, tetapi yang menjadi kata kuncinya adalah sambungnya antara keinginan pemerintah dengan keinginan publik, di mana di sini keinginan publik itu menjadi dalam demokrasi, ya, kita kan kenal yang namanya prinsip kedaulatan rakyat, itu menduduki posisi yang superior seperti itu. Nah, yang menjadi permasalahan, seringkali menjadi permasalahan itu adalah substansi dari tuntutan ini. Itu yang sering kemudian memunculkan dilema dan ketegangan seperti itu. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh di situ, saya ingin mendudukkan bahwa demokrasi dalam pandangan Laclau dan Mouffe yang melihat populisme secara lebih positif itu dikarakterisasikan terutama oleh ruang pusat kekuasaan itu sebagai ruang yang kosong. Jadi kalau teman-teman
mengikuti perkembangan wacana demokrasi modern, itu ada penanda-penanda penting yang terjadi di situ. Salah satu petonggaknya itu adalah revolusi Prancis, di mana kemudian monarki absolut itu dihancurkan, diganti dengan First Republic saat itu. Dan ruang yang semula ditempati oleh monarki ini, ruang pusat kekuasaan yang ditempati oleh monarki ini menjadi kosong. Karena kemudian yang didudukkan sebagai sumber kekuasaan tertinggi itu bukan lagi hak ilahiyah seperti yang sebelumnya. Monarki absolut di Prancis itu kan mengklaim bahwa sumber kekuasaannya bukan dari rakyatnya, tetapi dari hak ilahiyah. Nah, itu dibalik. Rakyat itu menjadi sumber kekuasaan tertinggi, dan kemudian siapa yang menjadi penubuhan dari rakyat itu bisa siapa saja. Sehingga ruang kosong pusat kekuasaan itu dimaknai bukan sebagai kosong sama sekali tanpa isi, tetapi artinya itu bisa diisi oleh siapa saja, tetapi siapapun yang mengisi itu tidak akan pernah bisa mengisinya secara total dan permanen. Ada proses kontensi yang akan terus berlangsung untuk menentukan siapa yang mengisi di situ, dan itu dilembagakan kalau dalam demokrasi itu dalam beragam bentuk ya. Yang dicontohkan itu salah satunya pemilu. Satu, dalam momen pemilu, ketika orang mencoblos itu, ketika orang memberikan suaranya, itu kan adalah momen di mana semua orang itu mau dia posisinya orang miliarder atau kemudian misal tukang becak, itu kan suaranya dia dihitung sama-sama satu secara kuantitatif ya. Nah, kemudian ada lagi manifestasi pelembagaannya, yaitu ini mungkin lebih terlihat dalam bentuk ini ya, parlementer, itu adanya pihak oposisi. Ada pihak yang berkuasa, ada yang memerintah, ada pihak oposisi, dan dua-duanya itu dianggap legitimate. Dan setiap kebijakan, setiap keputusan pemerintah itu harus mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak itu. Dan kalaupun sudah disepakati, itu pihak oposisi akan terus-menerus mengkritisi performa dari keputusan tersebut. Itu kalau Niklas Luhmann itu menggambarkan demokrasi itu dikarakterisasikan oleh the split summit, puncak yang terbelah, istilahnya dia. Nah, dalam konteks itulah kemudian populisme, Laclau dan Moore melihat populisme itu bukan sekedar sesuatu yang negatif seperti itu. Justru ketika populisme itu dianggap sebagai sesuatu yang negatif, itu adalah gejala dari krisis rezim demokrasi yang sedang hegemonik dalam posisi hegemonik saat ini, terutama baik dalam kasus Indonesia maupun dalam kasus negara-negara Eropa Barat. Nah, populisme sendiri bagi terutama Laclau ya, yang Moore juga mengikuti itu, dia nulis di On Populist Reason, itu dilihat bukan sebagai sesuatu yang sifatnya spesifik secara substantif, tetapi lebih dilihat sebagai sebuah strategi diskursif seperti itu. Nah, strategi diskursif seperti apa? Apakah populisme itu menurut Laclau? Laclau menjelaskan, bentar ya, ini dogi saya agak ribut ini juga. Ada 3 ekor anak paling kecil itu. Waduh, siap. Perlu disayang-sayang itu kayaknya. Wah, ini manjanya minta ampun.
Lacan melihat seperti ini, populisme sebagai diskursif strategi. Dalam relasi antara tadi yang seperti digambarkan oleh Michael Saward, korespondensi antara keinginan pemerintah dengan keinginan publik, itu kan ada proses, bukanlah sebuah proses yang normal, bukan normal, maksudnya semuanya itu tertata menurut aturan tertentu seperti itu, enggak. Prosesnya kan tidak seperti itu. Ada proses timbal balik yang kadang-kadang ada ketegangan, ada ngotot-ngototan juga di situ ya. Dan itu adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi, atau ya harusnya kalau kita mau berdemokrasi ya kita sudah berasumsi bahwa itu pasti terjadi, dan itulah sebetulnya praktek demokrasi itu. Nah, dalam situasi seperti itu ada tentunya tidak semua tuntutan atau permintaan dari publik itu kan kemudian bisa direspon secara positif oleh pemerintah, baik oleh pemerintah maupun oleh institusi dari rezim demokrasi itu. Nah, populisme sebagai strategi diskursif dimulai dari tuntutan atau permintaan ini sebagai unit analisanya. Ketika tuntutan yang tidak terrespon secara positif ini semakin banyak, dan kemudian bertemu antara tuntutan yang satu dengan yang lain, dan kemudian ada yang membangun diskursus baru, merangkai tuntutan-tuntutan ini dalam satu rangkaian ekuivalensi, satu rangkaian yang didasarkan pada satu kesamaan karakter lah, kesamaan fitur, sama-sama ditolak tuntutannya seperti itu. Sehingga yang terjadi di situ adalah mereka kemudian membentuk menjadi satu blok yang spesifik, blok politik yang spesifik. Nah, dalam rangkaian ekuivalensi ini atau rangkaian kesamaan ini, seringkali perbedaan antara tuntutan satu dengan yang lain, tuntutan partikularnya itu untuk sementara dilupakan atau dikesampingkan. Yang dikedepankan adalah fitur yang menjadi kesamaan mereka. Nah, kemudian ketika ini menjadi blok ini menjadi semakin besar, artinya tuntutannya semakin banyak, dan akhirnya itu membuat institusi dari rezim yang hegemonik itu overwhelm, itu apa ya bahasa Indonesianya? Itu terlalu besar untuk bisa dikelola oleh rezim yang hegemonik, dan itu kemudian kewalahan. Nah, kewalahan, overwhelm. Nah, dan itu membuat legitimasi dari rezim yang hegemonik itu runtuh. Disitulah momen populis itu muncul. Itu yang digambarkan oleh Laclau dan kemudian diikuti juga oleh Chantal Mouffe di bukunya For the Left, Populism. Nah, salah satu dalam itu tadi saya bicarakan dalam ini ya, dalam penjelasan formal ontologikal dari populisme itu ya. Nah, yang kemudian menjadi penting dalam pembahasan kita tentang demokrasi dan kegamangan berdemokrasi di Indonesia, seringkali popular demands ini itu dengan segera dieksklusi itu loh, hanya karena dia disebut karena secara substansi itu dianggap mengganggu kenyamanan berkuasa dari yang sedang berkuasa di dalam rezim itu. Dan kalau kemudian itu dieksklusi begitu saja, ditakutkan ini akan bergulir seperti yang tadi digambarkan oleh Laclau, di mana masing-masing tuntutan ini itu akan bertemu dengan tuntutan lain,
kemudian direartikulasi dengan menempatkan rezim yang hegemonik itu sebagai lawannya, dan ketika itu terus dieksklusi, dia akan membesar dan membuat rezim yang ada itu kewalahan seperti itu. Dan setelah itu momennya menjadi momen yang sangat politikal, yang kita sama sekali nggak tahu arahnya akan kemana. Nah, padahal dalam demokrasi popular demands itu kan sesuatu yang sifatnya fundamental ya bagi legitimasi rezim demokrasi itu sendiri. Karena kenapa fundamental? Karena rezim demokrasi seperti tadi disampaikan itu ditandai oleh kesambungan antara keinginan publik dengan keinginan pemerintah atau keinginan rezim seperti itu. Nah, kalau proses yang terjadi itu adalah proses yang sifatnya eksklusif seperti tadi yang digambarkan, maka ya justru ini malah mendelegitimasi rezim demokrasi itu sendiri seperti itu. Nah, salah satu contoh yang kemarin sempat kita hadapi ya, itu isu Papua, dan ini sempat kita diskusikan di beberapa hari sebelumnya, bahwa mungkin nggak sih buat kita ketika kita berhadapan dengan isu Papua itu melihat bahwa Papua itu akan merdeka atau bisa merdeka itu sebagai sebuah kemungkinan yang legitimate dalam rezim demokrasi ini. Sebetulnya itu kan momen yang menimbulkan trauma ya. Kalau kita melihat berkaca semata-mata dalam koridor demokrasi, kalau itu yang menjadi tuntutan Papua sebagai publik Indonesia, ya harusnya kan itu menjadi sesuatu yang legitimate ya. Dan kemudian kalau dikunci atau berusaha dihambat ekspresinya, misal mereka minta referendum itu kan salah satu isu yang paling bisa kita tebak jawabannya dari pemerintah ya. Kalau ada satu misal Papua minta referendum, itu kan pasti nggak dikasih kan. Aceh pun dulu nggak dikasih, sudah cukup referendum Timor Leste itu. Nah, padahal itu adalah salah satu bentuk ekspresi paling legitimate dan demokratis dalam rezim demokrasi tentang keinginan publik. Nah, itu sedikit banyak menandakan satu, ada kegamangan dalam berdemokrasi ketika demokrasi itu ditandai atau dikarakterisasikan hanya dengan fokus yang terlalu berlebihan, saya pikir obsesif juga, dengan manifestasi proseduralnya. Indonesia itu sebetulnya kalau dari segi dari kacamata prosedural sudah sangat demokratis, mulai dari level presiden sampai wali kota, bahkan di beberapa daerah itu sampai kepala desa ya, itu kan dipilih langsung oleh rakyatnya. Kurang demokratis apa coba? Nah, cuma permasalahannya kan kemudian praktek ini kan itu ditopang oleh etos tertentu. Nah, yang kadang-kadang kita masih bergulat itu adalah dengan di wilayah etos ini gitu loh. Tadi saya lihat posting FB di Facebook dari salah satu teman saya. Dia aktivis 98 juga, dan dia dengan ada agak ironis seperti itu. Dia menyampaikan pengalamannya ketika makan di salah satu warung soto di Jogja, warung soto yang terkenal mungkin karena nuansa desonya, nuansa egaliter di dalamnya. Dan pada satu ketika dia akan makan di sana, itu dia harus bareng dengan salah satu pejabat, dan kedatangan pejabat ini membuat struktur relasi yang tadinya egaliter itu menjadi kelihatan hierarkinya.
Dan dia mengatakan bahwa waktu tahun 98 sebetulnya hal-hal seperti inilah yang mau kita ubah. Tetapi setelah 23 tahun reformasi, ya tetap aja kejadiannya seperti itu. Dan dia mencoba membandingkan itu dengan misal kayak siapa David Cameron, terus ya mungkin memang agak ya. Tapi ya saya nggak bisa menyangka. Tapi ya itu memang juga mewakili harapan saya sebetulnya, atau mewakili ironi yang saya rasakan juga. Nah, tetapi problem mendasarnya adalah situasi hierarkikal seperti itulah yang kemudian juga diamini oleh sebagian besar publik Indonesia gitu loh. Dulu ketika zaman Orde Baru, orang itu terbiasa munduk-munduk dengan pejabat. Semakin tinggi jabatannya dalam struktur hierarki yang terpusat itu, orang biasa itu tunduk pada pejabat daerah. Misal waktu itu Dati 2 itu ya, kabupaten kota itu kan daerah tingkat 2. Terus pejabat Dati 2 itu tunduk pada pejabat Dati 1, pejabat Dati 1 itu tunduk pada pejabat pemerintah pusat, seperti itu. Hierarkinya jelas. Nah, waktu itu bayangan kita kan yang watak relasi hierarkikal ini yang sebetulnya mau diubah. Tetapi kemudian ketika ketemu dengan situasi baru, bahwa ketika struktur hierarki ini runtuh dan orang itu sedang mencari kestabilan baru. Kalau saya ingat betul itu periode 2098 sampai 2001 2002. Itu relasi kita agak bingung ya mencari pola yang stabil dalam relasi kita dengan para pejabat negara ini. Tetapi kemudian itu juga dipindahkan gitu loh. Kebutuhan akan seorang tuan atau master itu dipindahkan dari yang tadinya ke pejabat negara, dipindahkan ke yang lain gitu loh. Bisa berbasis adat, bisa berbasis agama, sehingga orang ada kecenderungan orang itu merasa dirinya tidak lengkap kalau dia tidak punya tuan gitu loh. Ya termasuk tokoh akademik juga ya. Mengalami relasi tuan budak juga, Mas. Iya. Nah, itu yang gejala-gejala lain dari kegamangan kita dalam berdemokrasi. Bahwa demokrasi itu adalah lembaga atau rezim ya. Rezim yang didasari pada pengakuan akan keniscayaan ruang pusat kekuasaan yang kosong itu yang kurang tidak menjadi sebuah etos di dalam proses demokratisasi di Indonesia. Dan itu sebetulnya yang menjadi alasan utama mengapa dalam studi yang menyertai itu ya, yang tulisan di BCD itu tentang membangun demos dan segala macam. Itulah kenapa kita butuh demos gitu. Karena pada dasarnya ruang pusat kekuasaan yang kosong itu, demoslah yang harus aktif mengisi seperti itu. Nah, bagaimana mengisinya dan aturan apa yang harus sama-sama ditaati? Karena juga harus dipertimbangkan juga kenyataan bahwa yang disebut kehendak publik itu bisa macam-macam. Termasuk kalau mereka, ini paradoksnya. Bagaimana kita menyikapi kehendak publik yang tidak mau dengan demokrasi secara demokratis. Nah, paradoksnya kan di situ kan. Sehingga Chantal Mouffe itu kalau dia ngasih batas-batas dalam tulisannya itu, ya kehendak publik ini hendaknya dibebaskan sepanjang dia tidak merusak institusi yang dimaksud di sini ya institusi demokrasi itu. Dan kejadian betul kan, contohnya hal-hal seperti itu. Bahwa demokrasi itu adalah sebuah tatanan itu juga harus dipertimbangkan, dan setiap tatanan itu kan
mekanisme fundamentalnya adalah adanya aturan atau larangan. Nah, yang apa situasi-situasi yang menimbulkan kegamangan ini yang sebetulnya kita kurang berani dalam menghadapi. Ketika kita berhadapan dengan situasi seperti itu, kita cenderung kemudian mencari tuan baru itu. Dan itu dalam tulisan-tulisan saya yang belakangan itu kan menjadi salah satu poin yang selalu saya dorong untuk dicermati secara lebih serius seperti itu. Sehingga ketika yang muncul itu kan seringkali wacana yang sifatnya melihat ini secara negatif ya, demokrasi yang kebablasan, otonomi daerah yang berlebihan seperti itu. Padahal ini adalah konsekuensi dari demokrasi. Dan kemudian ketika berhadapan dengan situasi seperti itu yang didorong kan balik lagi ke institusinya, balik lagi ke institusi formalnya, entah kemudian dengan kalau Pancasila yaitu HIP itu RUU HIP. Kalau kemudian kaitannya dengan otonomi daerah, responnya adalah resentralisasi kekuasaan. Kalau kaitannya dengan kebebasan berpendapat ya tadi baliknya ke pasal-pasal penistaan itu atau pencemaran nama baik. Nah, itu adalah bentuk kegamangan yang sejumlah gejala kegamangan yang menjadi simptom dari kurang dalamnya penghayatan kita terhadap demokrasi. Memang ada banyak situasi paradoksikal yang harus kita hadapi ya. Tetapi situasi paradoksikal itu sebetulnya ya kalau demokrasi berusaha melihat situasi paradoksikal itu sebagai sebuah keniscayaan ya, dan itu yang kemudian harus dihadapi. Makanya kemudian dalam pelembagaannya ada momen-momen yang memang disediakan untuk itu. Nah, misal momen pemilu seperti itu, sehingga pendapat publik atau kehendak publik itu menjadi benar pada momen tertentu, tetapi kebenarannya itu kan kemudian harus bisa terus-menerus dipertanyakan. Karena kebenarannya itu seperti tadi sudah disampaikan, ketika dia mengisi sebuah kebenaran, mengisi sebuah ruang pusat kekuasaan, itu tidak akan pernah bisa total dan permanen. Sehingga dia harus bisa selalu diuji kembali. Makanya ada oposisi, terus kemudian pemilu itu dilakukan secara berkala, tidak hanya sekali pemilu untuk selamanya seperti itu. Nah, ini memang menjadi salah satu objek kegelisahan saya dan sejumlah teman ya. Hal lain yang menarik buat saya itu adalah tentang wacana oligarki yang ada di Indonesia dan bagaimana wacana ini membahas tentang oligarki. Oligarki di Indonesia itu kan cenderung kemudian pembahasannya difokuskan pada oligosnya, bukan arkinya. Kenapa yang ada kecenderungan untuk menitik beratkan pada oligosnya, bukan pada arkinya? Itu karena wacana oligarki yang muncul di Indonesia itu cenderung didominasi oleh tujuan untuk menyasar lawan politik tertentu, yang aktor itu loh, levelnya itu di aktor, bukan di level strukturnya. Nah, strukturnya sendiri itu malah kemudian cenderung tidak dibahas seperti itu. Sehingga kalaupun terjadi perubahan ya yang berubah ya cuma siapa yang mengisi posisi dalam struktur oligarki itu, bukan struktur oligarkinya yang berubah. Cuma saling tukar gitu, Mas. Iya, cuma saling tukar gitu.
Nah itu juga menjadi PR kita ya, salah satu topik yang penting untuk kita diskusikan. Kalau di grup yang kita ikuti bareng-bareng itu yang di DPR itu, Mas Aris, Mas Angga itu kan bicara soal universal basic income. Itu kan sebetulnya upaya untuk menyasar pada arkinya, bukan pada oligosnya itu. Sementara kalau Fediadis itu kan juga menyasar oligosnya dari sama kayak yang kita bicarakan dari pendekatan ekonomi politiknya. Tetapi yang disasar arkinya gitu loh, kan, bukan oligosnya. Karena kalau kita hanya menyasar pada oligosnya, ya tadi seperti yang saya katakan, kalaupun terjadi perubahan yang terjadi ya hanya pergantian aktornya, pergantian subjeknya. Strukturnya itu tidak berubah seperti itu. Nah, perubahan struktur itu ada sejumlah konsekuensi yang mungkin perlu kita refleksikan ya. Ada tuntutan perubahan akan bayangan kita tentang hidup yang ideal itu loh. Itu sempat kita diskusikan juga bahwa hidup yang ideal itu tidak ditandai oleh sekedar kecukupan secara material ya, punya rumah, punya mobil, atau hal-hal seperti itu, jalan-jalan ke luar negeri, belanja di mall gitu. Mungkin kalau kita mau merubah struktur oligarki ini, bayangan kita tentang hidup yang baik itu juga harus berubah. Mode of consumption kita dan fetishisme kita terhadap yang mendorong kita melakukan konsumsi itu perlu digeser. Nah, mungkin itu dulu dari saya, Mas Sultan. Oke, Mas. Menarik tadi, terutama yang terakhir terkait merubah ketika merespon isu oligarki yang menjadi salah satu kalau dalam Jeremy Winter terus beberapa tokoh itu kan menyatakan bahwa yang salah satu yang merusak ataupun menjadi tantangan besar di dalam demokrasi Indonesia itu adalah, kalau Aspinall dalam Demokrasi Forsell kan hubungan patron klien atau klientelisme mungkin, yang ini menjadi termasuk pada relasi dengan DPR tadi yang menjadi cita-cita semangat gerakan Orde Baru, reformasi, melawan otoritarianismenya zamannya Pak Harto, totaliter atau otoritarianisme, mungkin teman-teman silahkan bisa punya pandangannya masing-masing. Ini kan terkait relasi patron klien gitu, Mas Jos. Itu seperti apa? Apakah patron klien di masanya Orde Baru dan juga pasca reformasi, terutama pasca 20 tahun reformasi ini, yang menjadi, kan tadi bagaimana agar DPR itu kalau dalam bahasanya ia bisa dipilih sesuka hati. Kalau per hari ini kan DPR itu dia ada patron, dan karena sistem demokrasi kita itu memilihnya 5 tahunan, dia yang bisa ganti pun cuma partai, dan partai kemudian yang menguasai adalah sistem yang sifatnya oligarkis seperti itu. Itu seperti apa, Mas? Apakah itu memang cita-cita reformasi, perubahan demokratisasi kita pada masa di tahun 98, atau memang keadaan hari ini ya memang arusnya, memang perubahannya masih pada tahap seperti ini? Mungkin Mas Jos ada respon. Ya, ini kaitannya dengan itu ya, tadi yang sempat saya sebutkan, kajian yang menyimpulkan tidak adanya demos dalam demokrasi di Indonesia. Relasi patron klien yang terjadi saat ini itu juga salah satunya disebabkan oleh memang tidak ada proses identifikasi dengan kewarganegaraan yang dalam artian yang secara politik aktif dan secara politik aktif, bebas dan setara itu loh. Terbukti kemarin waktu pilkada serentak yang terakhir kemarin ya, Kota Magelang kan ikut juga yang Desember tahun lalu ya, Desember 2020.
Nah, itu apa dalam situasi pandemi seperti ini, saya juga ngelihat sendiri bahwa harga satu suara itu kalau dirupiahkan itu ya cuma 15.000, 20.000 itu. Jadi ya mau gimana lagi. Ya salah tapi itu kan kemudian realita yang harus yang nampak di depan mata ya. Dan itu menuntut penjelasan gitu loh. Sebelum kita melakukan perubahan itu loh. Sebetulnya bukan pada nilainya, bukan pada nilai uangnya ya. Tetapi kemudian pemberian itu sebetulnya merepresentasikan apa bagi orang yang terlibat, bagi pemilih yang terlibat. Dan kenapa ini tidak disediakan oleh demokrasi seperti itu? Atau kalau demokrasi mau menyajikan alternatifnya, caranya seperti apa dan apa alternatifnya? Seperti juga ketika kita berhadapan dengan situasi ini ya, violent extremism, violent religious extremism itu. Saya tidak terlalu setuju, ataupun kalaupun setuju, saya melihat hanya sifatnya sekunder, upaya yang menyasar pada elit-elit atau tokoh-tokoh yang menjadi kunci dalam gerakan ini. Kita akan banyak dengar ya, banyak operasi yang kemudian menangkap misal gembong teroris A, B, C, D. Mungkin itu penting, tetapi itu dampaknya hanya akan bersifat jangka pendek. Buat saya yang lebih penting adalah kemudian melihat sebetulnya apa yang ditawarkan oleh wacana ini, dan kemudian apa yang ditawarkan oleh wacana ini, dan kemudian bagaimana pengikutnya itu menerima wacana ini, apa yang mereka dapatkan, makanya saya pakai konsep enjoyment itu ya, kenikmatan apa yang mereka dapatkan dari wacana ini, dan kemudian perlu untuk mengidentifikasi dan memetakan itu sehingga langkah responsif yang dilakukan untuk mendekonstruksi wacana ini itu bisa lebih efektif dan punya dampak jangka panjang. Karena kalau enggak ya mau diganti orangnya ya itu tetap jalan gitu loh. Sama kecenderungannya sama seperti tadi ya. Ketika kita membahas oligarki dan hanya berfokus pada oligosnya, bukan pada arkinya. Oke, jadi semacam mundur ketika melihat problem-problem oligarki ataupun ekstremis ya, violence, itu kita agak mundur ke belakang, maksudnya tidak merespon itu serta-merta pada aktor-aktornya, tapi mundur ke belakang melihat peta besarnya dan apa yang ditawarkan oleh narasi-narasi yang sifatnya merusak ini, gitu, Mas Jos. Bukan mundur ke belakang ya, tetapi melihat ini secara lebih dalam. Oke, melihatnya lebih dalam, tidak langsung lebih respon. Dari sekedar apa yang nampak mata gitu loh. Iya. Sama seperti fenomena ini ya, vote buying tadi ya, kan ya benar yang nampak mata seperti itu gitu loh. Iya. Tapi kalau sekedar menyalahkan dan tidak melihat bagaimana secara struktural ini bekerja, itu kan kemudian tidak memunculkan solusi yang lebih punya efek jangka panjang seperti itu. Iya Mas, kalau kemarin waktu pemilu di daerah ini, terutama di Blitar, Tulungagung itu juga sama. Range-nya beda tipis Mas, 20.000. 20.000. Iya, 20.000, dan itu dari seluruh penjuru, saya beberapa survei di teman-teman tiap kecamatan itu ada semua. Dan beberapa yang noho itu juga gini, ya ini 5 tahun dapatnya ya pas ini aja, setelah itu kan nggak dapat sama sekali warga. Mikirnya kayak salah satunya itu. Mikirnya seperti itu gitu loh. Menarik itu nanti untuk dibahas. Ini saya persilakan kepada teman-teman. Ini sudah ada yang ingin bertanya, silakan raise hand ataupun menulis
di kolom komentar tadi Mas Reza Maulana Hikam kayaknya ini udah raisen. Silahkan Mas Reza, saya persilahkan. Oh ya, terima kasih Mas Surkan, sama terima kasih Bung Joas penjelasannya. Ini sebetulnya kajian yang sangat menarik tentang demokrasi setengah hati ini. Nah, kalau istilahnya Yusuf itu saya tergelitik untuk membahas sedikit, apalagi tadi menyentuh ke ranah violent religious extremism. Itu sempat berkaitan sih Mas Joas. Kapanannya saya baca di BBC itu, kenapa Boko Haram itu masih bertahan di Afrika. Salah satunya ya orang-orang nggak tahu sebetulnya itu masalahnya apa. Tapi mainnya yang bunuh atasannya atau memotong, istilahnya itu apa, decapitation, pemenggalan, kepalanya yang harus dibunuh. Itu kan tidak menyelesaikan masalah, bahkan kadang justru dengan kematian kepalanya itu tambah tersebar pemimpin-pemimpin baru, muncul sempalan-sempalan baru. Nah, tapi tadi berkaitan dengan penjelasan Bung Joas, itu ada satu hal yang sebetulnya saya sangat gamang gitu. Mungkin ketemu kegamangannya juga ini. Masalah watak relasi hierarki ini. Nah, kita tidak bisa menafikan kadang ya, mungkin karena watak relasi hierarki yang sangat hierarkis di Jawa, terutama mungkin kawan-kawan lain nanti ada yang dari luar daerah. Nah, kalau misalnya kayak di Jawa gitu ya, relasi hierarkis di mana patron klien itu sangat kuat, dan ya kita tidak bisa menafikan sampai sekarang kan kalau di wilayah-wilayah tertentu orang kalau jadi PNS itu sangar. Wah, ini udah masuk menjadi salah satu elit birokrasi, kalau istilahnya siapa itu lupa usah, orang lama itu. Elit birokrasi itu sesuatu yang wow. Nah, watak birokrasi ini kan watak relasi hierarkis ini sudah terbentuk selama ratusan tahun, Bung Joas. Nah, ini sebetulnya bagaimana mengubah watak relasi hierarki yang begitu kental di Indonesia? Itu aja sebenarnya. Terima kasih. Menarik, Mas Reza. Ya, Mas Jos. ini pertanyaan yang menarik dan ngeri-ngeri sedap memang ya Mas ya. Karena begitu watak relasi hierarki ini hilang, akan ada momen kita ketemu dengan situasi yang chaotic ya. Saya nggak ngomong, nggak pakai istilah anarkis, chaotic. Chaotic dan psikotik. Psikotiknya ini. Psikotiknya ini yang agak ngeri-ngeri sedap. Pertama gini Mas Reza. Saya menarik ini dulu ya, pembahasan tentang hierarki ini di level ontologis dulu ya. Sebelum sampai ke situ, mungkin perlu dijelaskan. Ada dua level yang sering saya gunakan menjadi ranah analisis saya, yaitu level ontikal dan ontologikal. Ontikal itu adalah terkait dengan hal sebagaimana realitas sebagaimana kita pahami atau saya pahami. Terus kemudian ontologikal itu adalah hal yang membuat kita memahami yang kita pahami seperti itu dan bukan yang lain. Dan analisa yang saya lakukan itu seringkali alurnya itu bersifat retroduktif, yaitu bolak-balik antara dua level ini. Ya maaf kalau di sini bahasanya agak ini ya. Karena memang yang saya lihat dari kekurangan dari analisa politik yang sebagian besar yang ada saat ini itu fokusnya di level ontikal. Nah, yang tadi disampaikan oleh Mas Reza tentang hierarki yang dicontohkan dengan kasus ASN ya Mas ya, PNS ya. Iya. Itu memang menjadi ini ya, fenomena yang ada di level ontikal seperti itu. Nah, cuma kemudian di level ontologikal, manusia itu pada umumnya itu tunduk pada suatu logika hierarkis tertentu. Hierarki itu adalah sisi lain dari mekanisme fundamental dari
dari neurosis, yaitu larangan. Dan itulah yang membuat kita memahami kita sebagaimana adanya sekarang, bahwa saya itu identitas yang stabil adalah misal nama saya Yohanes Tabieru, meskipun ada paraban yang lain, tetapi paraban itu apa? Nickname. Ada panggilan yang lain, tetapi itulah identitas saya yang stabil. Dan ini bisa bekerja seperti itu karena ada sejumlah batasan-batasan yang bekerja untuk membuat relasi makna dan identitas yang sebetulnya itu sangat cair seperti itu. Sehingga hierarki itu tanpa kita sadari itu seringkali sudah memberikan jejak-jejaknya pada diri kita. Itu satu. Nah, cuma kemudian apa yang membuat bekerjanya hierarki itu tidak kita sadari, itu adalah kita mengidentifikasikan diri dengan struktur tersebut, dengan struktur hierarkis ini, gitu. Nah, dalam itu yang kemudian menjadi poin dalam disertasi saya. Bahkan dalam agonismenya MOVE itu, Chantal MOVE itu, hierarki itu tetap ada. Batasnya kan tadi tuh sudah disebutkan oleh Chantal MOVE tuh, semua antagonisme itu bebas untuk diekspresikan sepanjang dia tidak merusak institusi yang membuat ekspresi antagonisme itu menjadi mungkin. Itu kan batasan tuh, larangan tuh itu. Ya sama lah kalau kayak di kitab suci itu loh, kalau di Alkitab itu di mana, di Adam dan Hawa di Taman Eden itu loh. Semua buah di taman ini boleh kamu makan kecuali satu yang ada di tengah itu. Kan tetap ada larangannya toh. Itu kan. Dan dalam mengamati apa yang disampaikan oleh Mas Reza tadi soal ASN tadi, lawannya itu kan yang kita bayangkan sebagai lawannya itu kan bukan kondisi tanpa hierarki sama sekali, tetapi struktur hierarki yang berbeda, yang konfigurasinya berbeda, Thomas. Nah, kuncinya ya adalah membuat subjek publik itu menjadi mau mengidentifikasikan diri sebagai subjek dari struktur hierarki yang baru ini, yang mau kita tawarkan ini. Nah, substansinya seperti apa? Itulah yang saya bayangkan dengan konsep kewarganegaraan yang aktif secara politik itu. Dan di situ posisi ASN kan subjek posisinya ditempatkan lebih pada pelayan publik, bukan sebagai projo gitu loh. Nah, cuma permasalahannya masing-masing subjek itu tidak cukup hanya kita sampaikan menjadi aturan tertulis, tetapi ini harus menjadi etos, harus ada identifikasi dari masing-masing orang yang menempati subjek posisi itu. Ketika saya menjadi warga negara, ya saya memposisikan diri bukan sebagai bawahannya ASN gitu loh. Begitu juga ASN-nya ketika orang menjadi ASN, dia tidak memposisikan dirinya sebagai projo gitu loh, sebagai priayi, tetapi sebagai pelayan publik. Dan itu kan kerja yang sangat diskursif ya, seperti itu. Merespon Mas Yos. Yes, monggo Mas. Terkait dengan ini ya, kemudian menciptakan nilai baru atau dalam bahasanya Mas Yos tadi fetisismenya ya, hidup ideal, terkait hidup ideal yang baru, mungkin dalam kasusnya ASN ataupun pelayan masyarakat dan lain sebagainya. Kalau dulu kan ini refleksi ya, kayak dulu itu dalam priayi dan lain sebagainya itu ada abdi, atau dalam bahasa yang lain abdi dalam dan lain sebagainya, itu ada rasa berhikmah gitu Mas. Jadi meskipun dia itu memperoleh semisal dipenuhi kebutuhannya dan lain sebagainya, tapi ada perasaan untuk dirinya itu kemudian berhikmah, mengabdi lah, karena punya
di dalam pikirannya itu mengabdikan diri kepada masyarakatnya, sehingga orang kemudian menghormati pamong ini tadi. Tapi per hari ini apa ya, secara organisasi birokrasi itu dia bekerja kayak apa ya, pamong zaman dulu itu bekerja itu 24 jam. Seakan-akan itu 24 jam selama 7 hari dalam 1 bulan. Dalam 1 minggu maksudnya, kayak gitu. Itu seperti apa Mas? Itu kayak ada apa ya, world view-nya pamong biyen ya, dulu, atau mungkin per hari ini beda gitu. Jam kerjanya ya jam kerjanya aja, ataupun mungkin di sela-sela pas istirahatnya disuak-suak nih dan lain sebagainya. Ya, itu menjadi menjadi situasi yang apa? Yang dilematik ya. Cuma permasalahannya kan dalam situasi sekarang, ya saya masih ingat opa saya itu guru zaman Belanda dan masih dalam pengertian sebagai pamong itu kerjanya 24 jam itu. Guru apa ya kalau zaman dulu itu ya. Dia istilahnya itu guru midras itu loh. Guru sama pekerja Injil itu loh. Jadi selain guru sekolah, fungsi guru sekolah, tapi dia juga apa? Agama. Guru agama, dan kerjanya memang 24 jam, dan keahlian yang dibutuhkan itu nggak cuma teologi tapi juga pertanian, bahkan kebidanan kayak gitu, sampai ke wilayah-wilayah itu. Dan saya pikir sama dengan kalau di ya kiai kampung itu ya, kalau di Jawa. Nah, cuma permasalahannya ketika ini diadopsi dalam cara kerja ASN, yang diambil itu cuma posisi otoritatifnya itu loh. Sementara beban kerjanya itu nggak tanggung jawab beban kerjanya kan nggak diambil. Betul. Dan ini kan menjadi seakan-akan yang terlihat itu kan kemudian malah perversi dari relasi yang sebelumnya itu mensyaratkan kewajiban dan hak dan kewajiban tertentu, tetapi yang lebih banyak diambil itu kan kemudian adalah haknya dari dua model relasi ini. Sementara kewajibannya sama-sama dihilangkan di situ atau diminimalisir sejauh mungkin. Kan itu yang membuat situasinya menjadi tidak mengenakan. Situasi relasi hierarkisnya itu menjadi lebih kelihatan karena ada dua struktur hierarkis yang bekerja bersamaan di sini gitu loh. Dan yang diuntungkan itu ya keuntungannya sebagian besar diambil oleh satu pihak dan kewajibannya itu dibebankan ke pihak yang lain gitu loh. Dan kita diajak untuk menerima ini, melegitimasi ini dalam salah satu ini ya, salah satu struktur itu ya tadi dengan konsep berhikmat dan harus segala macam. Oke, Mas Reza tadi mungkin ada respon lagi. Saya tadi menyela Mas Reza, mohon maaf. Oh, nyantai, Mas Sulkan. Ya, sebenarnya kebingungan saya sih karena itu sih, tapi sudah terjawab dengan posisi otoritatif tadi yang diambil hanya posisi otoritatifnya. Karena sampai sekarang ya karena sempat berkecimpung di bidang AN juga kan, ngomongin pelayanan publik dan lain-lain, kok tak pikir-pikir ini bullshit, kayak enggak ada. Itu aja sih, mungkin bisa lanjut ke kawan-kawan. Contoh menarik ini Mas Reza. Warga Depok Kampung itu ketika ditanya bagaimana mereka melihat orang Belanda Depok, itu mereka melihat orang Belanda Depok itu disiplin misal dalam melaksanakan kewajiban mereka, kewajiban formalnya ya sebagai warga negara, bayar pajak dan segala macam. Tetapi mereka itu relatif enggan untuk misal terlibat dalam kerja-kerja sosial, misal kerja bakti dan segala macam. Buat mereka, dan ini deskripsi dari ini
orang Depok kampungnya, bukan Belanda Depoknya. Dia mendeskripsikan gini, buat orang Belanda Depok, kewajiban mereka itu sudah ya itu membayar pajak, taat pada pemerintah gitu loh. Dan buat apa saya kerja bakti ketika saya sudah bayar pajak? Bukankah itu harusnya sudah menjadi apa tugasnya kewajibannya pemerintah? Karena saya sudah melakukan kewajiban saya, gilirannya pemerintah untuk menjalankan kewajiban mereka dengan apa misal perbaikan infrastruktur atau sarana pelayanan yang ada di kampung, sehingga kita nggak perlu lagi diminta untuk melaksanakan kewajiban tambahan tidak tertulis dalam bentuk kerja bakti kayak gitu. Jadi ini itu deskripsi yang saya pikir ini padahal ini orang Depok kampungnya ini orang ya sudah waktu itu sudah cukup senior ya, sekitar 60-an orang, dan itu perbincangan yang terjadi sekitar awal tahun 2000-an. Ini kontras, ini gambaran yang mengkontraskan dua struktur ini gitu. Itu Mas Reza. Ini tambahan dari diskusi kita kemarin soal Belanda Depok itu. Wih, Belanda Depok, siap. Gimana Mas Reza? Ada respon? Belum, mungkin nanti insya Allah ada lagi. Oke, terima kasih Mas Reza. Saya persilakan kepada teman-teman yang lain apabila ada tanggapan ataupun respon terkait dengan paparan dari Mas Jos ini tadi. Loh, Mbak Mary tak tunggu-tunggu pertanyaan dan ininya, provokasinya. Tambahannya Mbak Mary mungkin. Oke, terkait itu tadi Mas, chaotic dan juga psikotiknya itu tadi. Ketika tidak adanya hierarki itu gimana Mas? Kondisi-kondisi seperti itu seperti apa Mas? Mungkin bisa elaborasi dikit lah. Kondisi seperti itu sebetulnya sangat jarang ya. Kalau saya boleh ini. Mungkin bagi pemuja Nietzschean gitu Mas, yang nihilis itu kan mengalami kondisi tanpa nilai itu. Mungkin buat saya ini butuh, untuk kasus Indonesia saya butuh kajian lebih jauh ya. Tetapi beberapa waktu yang lalu saya itu sempat mengamati dinamika generasi terutama di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, generasi tahun 68, generasi baby boomers. Dalam banyak kajian psikologi sosial, generasi ini sering digambarkan sebagai generasi yang mengalami psikosis. Karena mereka lahir dari generasi Malaysia ya, generasi yang mengalami Perang Dunia Kedua, yang ketika orang tua yang di masa kecilnya atau di masa mudanya itu mengalami dislokasi sosial yang sangat hebat, kemudian perang besar termasuk Perang Dunia Kedua, krisis ekonomi 29 sampai Perang Dunia Kedua, dan kemudian tiba-tiba seusai Perang Dunia Kedua, terutama di Amerika dan Eropa Barat, mereka itu mendapatkan kehidupan di mana secara ekonomi mereka mapan. Dan yang mereka lakukan itu adalah ketika mereka punya anak cucu, itu yang mereka lakukan adalah memberikan kebebasan, dan kebebasan baik secara gaya hidup, secara ekonomi terutama, kepada anaknya yang kemudian menjadi generasi baby boomers ini. Nah, tetapi pada saat yang sama itu mereka juga memberlakukan sebuah kode sosial yang sangat
kalau dalam bahasa kita sekarang itu bisa kita bilang sangat konservatif, sangat puritan terhadap generasi ini gitu. Nah, tetapi kemudian ada situasi di mana dengan segala kebebasan dengan segala kecukupan ekonomi yang mereka rasakan, generasi baby boomers ini merasa perlu untuk mengekspresikan dirinya, sehingga mereka tidak hanya menjadi jiplakan dari orang tua mereka. Segala privilege ekonomi yang mereka rasakan waktu itu cenderung dianggap sebagai sesuatu yang terberi gitu loh. Sehingga mereka melihat bahwa wilayah tempat mereka berekspresi itu kemudian adalah wilayah ini, relasi dan nilai sosial ini. Sehingga ini muncul menjadi letupan yang sangat besar ketika ketemu dengan isu-isu kontensius pada saat itu. Hak sipil, terus kemudian feminisme, aku nggak tahu itu gelombang yang keberapa ya. Terus kemudian perang Vietnam dan seterusnya. Salah satu penandanya kan itu Woodstock gitu. Yang pertama ya, Woodstock yang pertama. Dan inilah yang kemudian seiring dengan berjalannya waktu, banyak dari orang-orang dari generasi ini yang kemudian ketika mereka tumbuh semakin dewasa, itu malah mereka menjadi bagian dari sistem yang dominan gitu loh. Mereka ini yang menggerakkan banyak dari mereka yang kemudian menjadi pengusung liberalisasi negara kesejahteraan di tahun 80-an sampai sekarang gitu loh. Bahkan yang kemudian mengidentifikasikan dirinya dengan kiri atau dengan sekalipun itu juga menjadi bagian dari ini yang melestarikan, yang menegakkan dan melestarikan hegemoni neoliberalisme ini. Dan itu saya amati dari salah satu rujukan yang saya ambil, terutama untuk kasus Amerika ya, itu adalah ini dokumenter dari seorang pembuat film cukup senior yang kebetulan dia itu banyak mengambil footage dari periode-periode ini dan dia menyusun itu dalam satu kerangka penjelasan baru untuk menjelaskan fenomena generasi baby boomers ini dalam kaitannya dengan kemunculan generasi milenial sekarang. Dan ini juga ada kaitannya dengan riset yang sedang saya lakukan terkait dengan gig workers atau freelancer ini. Karena tawarannya dalam wacana yang dominan tentang gig workers dan freelancer ini, tawarannya itu kan sangat catchy banget ya. Fleksibilitas, kemerdekaan dan segala macam itu. Bahwa itu akan mengakibatkan eksploitasi, ya itu adalah dianggap sebagai sesuatu yang normal sebagai konsekuensi dari fleksibilitas dan kemerdekaan yang ditawarkan gitu. Itu salah satu contoh Mas psikosis ini. Kondisinya rentan, tapi kok tiba-tiba penjelasannya gimana Mas? Kok tiba-tiba orang-orang yang berusaha untuk menjadi dirinya itu tadi dia malah mendorong liberalisasi negara kesejahteraan itu? Karena ini Mas, sistem sosial dan nilai yang mendukungnya dalam negara kesejahteraan itu memang sangat konservatif Mas, sangat paternalistik itu. Karena negara kan didudukkan sebagai bapak besar yang murah hati kepada anak-anaknya, sepanjang anak-anaknya itu patuh terhadap bapaknya ini kan. Oke.
Dan itu yang membuat mereka merasa bahwa kebebasan berekspresi itu adalah jadilah dirimu sendiri, jadilah yang otentik itu adalah sesuatu yang terepresi dalam rezim negara kesejahteraan ini gitu. Dan itu kan kemudian yang ditawarkan oleh neoliberalisme. Oke. Kalau dicek misal ya omongannya Margaret Thatcher, omongannya Ronald Reagan, dua tokoh yang dianggap sebagai pionir neoliberalisme di Inggris dan Amerika, persis seperti itu yang mereka janjikan. Oke. Ini Mas, sebelum kita lanjut berdiskusi itu ada pertanyaan dari Mas Sam ini terkait demokrasi sebetulnya di kolom chat ya. Demokrasi sebetulnya memberikan ruang partisipatif untuk memilih mulai dari tingkat presiden sampai level terbawah ya ini kepala desa. Barangkali ini yang saya dapat dari penjelasan. Namun yang terlihat sekarang adalah semua akses politik itu sebenarnya dikendalikan oleh para elit. Sebagai contoh misalnya partai politik. Di sini paradoksnya bahwa sebelum masuk ke bilik suara, para calon itu tinggal disodorkan ke para pemilih, meski kita menginginkan para calon tersebut. Mungkin tidak menginginkan ya. Kira-kira bagaimana menurut Mas Jos menyikapi situasi semacam ini? Terima kasih. Mungkin ada respon, Mas? Mas Sam ya? Iya, Mas Sam. Ya, Mas Sam, itu realita tampak mata yang kita hadapi saat ini. Dan saya tidak punya keberatan apapun terhadap deskripsi ini. Bahkan ketemu sendiri kan kemarin waktu kita pilkada kemarin kan ribut-ributnya kan di salah satu partai itu kan soal siapa yang dapat rekomendasi. Dan ada banyak yang kecewa ketika rekomendasi yang keluar dan menentukan dari DPP di level pusat itu tidak sesuai dengan aspirasi di bawah. Seperti itu. Nah, ada sejumlah problem mendasar di sini Mas Sam dari itu. Yang saya ingin cermati itu adalah kenapa ini bisa terjadi. Kita tahu ini salah, tetapi kenapa nggak ada perubahan sama sekali? Atau kalau ada perubahan, ya perubahannya tidak cukup mendasar. Saya curiga jangan-jangan di sini ada juga peran dari komplisitas dari kita sebagai warga negara yang membiarkan ini berlangsung, bahkan kemudian kita melihat bahwa ya sejelek-jeleknya model relasi seperti ini, toh kita juga tidak punya pilihan yang lain, dan itu adalah saya pikir salah satu faktor yang menentukan ya kenapa ini masih berlangsung terus seperti itu. Proses mekanisme ini kan sebetulnya rekrutmen politik ya kalau dalam topiknya. Rekrutmen politik itu kan memang kelihatan sekali bahwa warga negara itu kecuali di momen pemilunya sendiri. Tetapi pada momen menentukan siapa saja yang layak menjadi kandidat itu tidak, perannya itu sangat kecil. Agak sulit juga ketika kemarin sebagai contoh, ketika kemarin Pilwalkot di Kota Magelang, saya mencoba mengendalikan ini dari isunya, isu soal pandemi, bagaimana penanganan dampak sosial ekonomi dari pandemi itu mau saya masukkan agak dalam perdebatan antar kandidat, itu juga agak sulit karena sebetulnya di situ saya pengen mengintervensi cara publik menentukan preferensi gitu loh. Jadi bukan pada orangnya, bukan pada partainya, tetapi kemudian bagaimana mereka menyikapi sebuah isu yang dianggap menjadi isu prioritas seperti itu. Itu hambatannya banyak. Nggak hanya dari pihak partainya sendiri atau kandidatnya ya, tetapi juga dari media. Misal
waktu itu saya coba masuk dari KPU. KPU-nya juga ada keberatan dengan itu, kemudian medianya juga menganggap itu bukan isu yang cukup seksi seperti itu. Itu Mas Sam. Saya pikir yang perlu kita cek itu adalah komplisitas dari kita sebagai subjeknya itu, Mas. Oke. Jelas yang bicara itu selalu perspektifnya itu kewargaan gitu. Dari sudut pandang warga itu meresponnya, bukan dari aktor-aktor negara misalnya seperti itu. Ya, aktor itu kan ya mereka terjun di situ kan dengan tujuan tertentu toh. Oke. Dan mereka sudah canangkan itu. Nah, permasalahannya sudah belum kita mencanangkan tujuan kita gitu loh. Dan kemudian menggariskan peran mereka dalam tujuan kita yang lebih besar itu sebagai warga itu loh. Iya. Itu yang kalau kita diem aja ya mereka seenaknya toh menentukan itu atas nama kita pula. Kayak deskripsinya Prof. Edi ya, populisme Islam itu. Rebutan klaim mana yang mewakili umat. Padahal yang diklaim direpresentasikan diam aja kan itu ya. Oke, menarik, makin malam makin menarik ini. Mungkin dari teman-teman yang lain akan ada yang memberikan pertanyaan ini, Mas Yusuf. Tahu yang lain memberikan respon? Silahkan, saya berikan waktunya. Atau Mas Sam tadi dari pertanyaannya, jawaban dan juga jawaban dari Pak Mas Jos ada yang direspon, bisa di unmute. Siap Kak. Sebetulnya cukup menarik sih Kak penjelasannya. Tapi ya saya pikir tadi sudah menjawab dari pertanyaan saya. Karena sebetulnya saya baca riset gitu ya, orang bilang itu bahwa politik itu dijadikan sebagai bisnis gitu. Jadi apapun karena untuk masuk akses ke calon bupati atau apa itu butuh uang banyak. Sekitar kalau tidak salah di Papua itu butuh 40 miliar kalau tidak salah. Sama seperti di Aceh. Kalau di NTT itu dibutuhkan 10 miliar untuk bisa calon bupati atau mungkin calon wali kota gitu. Dari itu yang membuat kayak semacam ini pertanyaan saya mungkin cukup menarik juga ketika misalnya mungkin ditanyakan ke Kak Jos gitu. Mungkin itu saja sih Kak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Gimana Mas Jos? Ada mungkin respon tambahan? Iya Mas Sam, ini salah satu saya pikir enggak, itu sudah jadi rahasia umum ya, bahwa sebagian besar itu para politisi hanya dalam proses kandidasi mendapatkan rekomendasi dari partai politik itu memang harus setor apa yang namanya mahar ya kalau di ini ya. Karena kemudian juga tidak ada tawaran mekanisme lain ya untuk menentukan proses kandidasi ini gitu loh. Dan itu semua kan dilakukan diam-diam gitu loh. Meskipun itu jadi rahasia publik. Nah, yang kemudian menarik untuk dicermati, mungkin nggak kita kemudian dari warga ini menuntut proses kandidasi yang lebih transparan. Nah itu Mas, kayak ngomong partai politik itu kan transparannya berarti berangkatnya itu dari mana, dari siapa gitu? Ya gini aja, ini sebagai pancingan ya. Ya kita ancam aja partai politik. Kalau Anda proses kandidasi nggak transparan ya jangan harap dipilih kayak gitu. Tetapi di situ juga pada saat yang sama publik juga sudah menggariskan maunya apa. Karena kadang-kadang ini yang menjadi kunci masuk dari bekerjanya mekanisme seperti ini. Publik itu tidak mengartikulasikan dia maunya apa.
sehingga dengan seenaknya orang bisa mengklaim bahwa dia merepresentasikan keinginan publik seperti itu. Memang ini saya pikir berat ya, bahkan di level Kota Magelang pun saya ngajak media mau bikin polling tahunan lah, bisa lewat media massa konvensional maupun lewat media sosial. Kira-kira isu apa sih yang menjadi prioritas bagi warga Kota Magelang? Pollingnya bisa dilakukan setiap minimal 1 tahun sekali, atau kemudian bisa lebih sering, misal setahun 2 kali atau 3 kali seperti itu, karena dinamika isu itu kan sangat tinggi ya. Nah, dan dari situ kemudian kita bisa ini paling nggak memiliki gambaran tentang apa sih sebetulnya yang menjadi kehirauan publik pada saat ini, terlepas dari ini ya. Nanti kan memang muncul itu ada keragaman yang muncul di situ, keragaman isu. Tetapi kemudian kan paling nggak jelas ada petanya seperti itu. Meskipun petanya ini juga sifatnya dinamis, tapi kalau dia dilakukan secara berkala, paling nggak itu bisa menjadi basis untuk mengatakan ini maunya kita loh, dan siapa yang kemudian bisa memenuhi keinginan kami, menerjemahkan keinginan kami menjadi kebijakan seperti itu. Oke, menarik Mas Jos terkait dengan itu tadi. Mungkin Mas Sam ada respon lagi? Tidak ada sih Kak, terima kasih banyak. Oke. Kalau nggak ke situ, makin seenaknya yang disebut keinginan publik itu diklaim sama mereka gitu loh. Nah itu Mas, maksudnya ketika ngomong keinginan publik dalam kasus misal pilkada, kalau dalam contohnya Prof Edi kemarin kan pasca tulisannya beliau itu kan ada kayak pilkada 2000 pilkada di Jakarta misal, terus mungkin terkait dengan isu-isu yang populis gitu loh Mas, Trump dan lain sebagainya, terus Brexit dan lain sebagainya. Menurut Mas Jos itu seperti apa ketika itu mengarah pada dalam bahasanya Bauer itu iliberal ataupun hal-hal seperti pemimpin itu harus seperti itu kan ada gejolak dari beberapa gelintir kelompok itu yang menginginkan hal-hal seperti itu. Tapi kan itu sifatnya iliberal. Dalam batasan tertentu, dalam pengertian tertentu, konsepsi liberal ini yang buat saya bermasalah ya. Cuma gini Mas, saya nggak terlalu dalam melihat ke situ dulu. Yang saya lihat itu misal contohnya ya, dan ini yang saya hadapi sendiri dinamikanya selama beberapa tahun kemarin. Kasus yang menarik itu adalah Partai Buruh di Inggris. Partai Buruh di Inggris ini kehilangan basis pendukung tradisionalnya, yaitu kelas pekerja di Inggris. Karena ketika mereka, salah satu isu yang mereka munculkan itu kan adalah isu soal imigran. Nah, cuma permasalahannya isu yang mereka munculkan ini sudah serta-merta dilabeli sebagai isu populis tanpa kemudian mencermati kompleksitas permasalahannya, dan mereka sudah langsung dilabeli rasis kayak gitu oleh Partai Buruh sendiri gitu loh. Dan mereka membalas pada momen pemilu gitu loh, dengan memilih lawannya Partai Buruh. Coba cek di hasil pemilu 2019 kemarin, di mana di sejumlah daerah pemilihan yang selama ini nggak pernah ada politisi dari partai konservatif itu dapat kursi di parlemen, tiba-tiba mereka dapat kursi di situ. Terutama di daerah tengah ya.
Dan ini salah satu poin penting salah satu poin penting untuk dicermati, karena begini, saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa pekerja imigran juga, meskipun tidak selalu ini ya generasi pertama, bisa juga generasi kedua dan ketiga, yang mereka juga kemudian merasa memilih lebih terwakili oleh konservatif, meskipun sebelumnya mereka pendukung partai buruh, karena mereka merasa seperti ini. Dulu saya atau orang tua saya datang ke Inggris itu dengan memenuhi aturan yang ada, dengan mengikuti aturan yang ada. Dan kalau kita kemudian bisa mendapatkan posisi seperti sekarang di Inggris ini, itu juga dengan mengikuti aturan yang ada, bukan dengan modal seperti gelombang imigrasi yang sekarang terjadi, di mana semua itu hanya karena mereka dikategorikan dalam tanda kutip refugee, itu kemudian harus semuanya bisa diterima, mendapatkan hak yang sama seperti yang kami lakukan. Lah apa gunanya kami dulu ikut aturan gitu? Apa gunanya ada aturan itu? Nah, itu yang sejumlah poin yang mereka kemukakan, tetapi ini kan tidak terlalu dalam diskursus atau yang diskursus publik yang dominan atau perdebatan yang terjadi. Ini kan tidak banyak dimunculkan gitu loh. Tidak banyak dijadikan topik seperti itu. Nah, ini terlepas dari bahwa ini mereka juga sedang bermasalah, sedang menuai benih permasalahan yang mereka tabur sendiri ya, Inggris, Prancis dan kawan-kawan itu. Mereka kan yang bikin perang di Libya, di Oke, Mas. Ini ada pertanyaan ini, Mas. Wah, ini terkait posisi politik Mas Joas ini kayaknya pertanyaannya. Dari Mbak Mary. Mas Joas, apakah politik itu sendiri? Apakah politik itu memiliki idealisme yang bagaimanakah dalam kebijakan populis itu sendiri? Gimana Mas Joas menanggapinya? Kalau di sini terus kelihatan ini preferensi politik, poststrukturalisme saya. Ya, makasih Mbak Mary pertanyaannya. Pertama, yang saya sampaikan, saya mengikuti ini ya, Laclau dan Mouffe yang membedakan antara politik itu sebagai politikal dan politics. Nah, politikal itu ada terkait dengan yang tadi saya sebut wilayah ontologikal. Politikal itu terkait dengan membuat garis pemisah antara sini dengan sana. Sementara politics itu adalah dinamika pertarungan di dalam ruang yang terbentuk oleh garis tadi, garis yang sifatnya politikal tadi. Nah, apakah ada idealisme di sini? Tentu saja ada, Mbak. Tetapi idealisme di sini itu bukanlah sesuatu yang terberi, bukanlah sesuatu yang secara alamiah itu menjadi lebih baik daripada yang lain. Tetapi dia sendiri itu adalah hasil dari operasi politik. Dan itu terlihat sejak awal dari politik sebagai politikal tadi. Kita ini kan dalam konteks pembicaraan sekarang, saya membayangkan bahwa garis politikalnya adalah di antara demokrasi dengan yang bukan demokrasi seperti itu. Dan demokrasi ini idealnya itu agak berbeda dengan yang lain. Idealnya itu ya segala macam idealisme itu bisa dipertarungkan dalam demokrasi, sepanjang dia tidak menghancurkan demokrasi itu sendiri. Jadi misal kalau ada ini ya, misal
Apa kira-kira isu yang atau ideologi yang dianggap paling illegitimate dalam diskursus politik di Indonesia? Apa? Darul Islam atau komunisme? Nah, misal antara dua itulah, komunisme dengan fundamentalisme agama kayak gitu. Mereka menjadi idealisme yang sah untuk bertarung di dalam ruang demokrasi ini, sepanjang mereka tunduk pada tadi ketentuan utama tadi, bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menempati ruang kosong kekuasaan secara total dan permanen. Berarti nggak ada itu diktator proletariat, dan kemudian nggak ada kebenaran mutlak dari kitab suci atau yang mengklaim mewakili kitab suci. Ada proses profanasi dari hal-hal yang dianggap suci itu loh di dalam demokrasi ini. Itu Mbak Mary. Oke, terima kasih Mas Yohanes. Mungkin Mbak Mary ada tanggapan terkait preferensi politik. Nggih, matur nuwun Mas Jos. Melihat kalau dikatakan politik ada idealismenya tidak mutlak ya sepertinya. Tetapi apakah idealisme itu berarti bisa berubah-ubah? Seperti kita lihat ya, misal seperti tadi kasus yang sudah dicontohkan oleh Mas Jos. Dengan kondisi populisme yang terjadi saat ini, bagaimana tanggapannya Mas Jos sendiri? Matur nuwun. Sorry Mbak, kepotong yang tadi bagian akhir. Saya disuruh diminta menanggapi apa? Menanggapi kondisi, ini kan tadi dikatakan bahwa idealisme itu tidak mutlak, ya, bahwa bisa berubah, kan begitu. Ya. Konteks yang sekarang ini kan, yang tadi seperti contoh ya, yang sekarang ini contoh yang sekarang saat ini sedang ya ada isu antara komunis dan agama. Kita ini karena ini menjelang 1 Juni ya Mas ya, Hari Pancasila. Ya. Kebetulan. Kita mempunyai idealisme bahwa politik kita adalah tertinggi adalah Pancasila. Ya. Tetapi kenapa kok malah akan menjadi lemah setelah berhadapan dua konteks yang sekarang sedang berhadapan? Karena itu tadi tidak adanya apa ya istilah tadi, idealisme yang mutlak dan bisa berubah. Nah, bagaimana tanggapan panjenengan dalam hal ini menghadapi tentang juga populis yang terjadi saat ini? Matur nuwun Mas. Ya, matur nuwun Mbak Mary. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Dan ini memang yang saya sebetulnya ingin saya bahas dalam momen Hari Pancasila ya. Pancasila itu adalah dalam yang saya tulisan yang sempat saya bagi di grup itu juga tentang etika Pancasila. Pancasila itu adalah representasi dari tidak adanya ideal yang total dan permanen itu. Itu yang mau saya dudukkan sebelumnya. Karena begini, situasi seperti sekarang, ketika dianggap Pancasila itu memudar kekuatan ideologisnya, daya cengkeramnya terhadap subjek dari Pancasila itu, respon yang paling cepat diambil itu adalah kemudian dengan melakukan resentralisasi otoritas memaknai Pancasila kembali ke negara dengan RUU HIP itu. Padahal itu adalah dan itu tentu saja menuai banyak kontroversi ya, dan pemerintah yang sekarang itu sempat dituduh juga sebagai neo orba atau orde baru paling baru. Nah, ini karena kita terjebak dalam dua kubu yang sama-sama dilihat sebagai sesuatu yang esensial gitu loh. Bahwa pilihannya itu adanya cuma Pancasila secara penuh
di satu sisi atau Pancasila, tidak ada Pancasila sama sekali. Saya mencoba mengajak kita untuk berpikir ini dalam wilayah mendudukan ini dalam wilayah etik ya, karena ini memang sebetulnya wilayah etik meskipun tetap fondasinya adalah fondasi politikal. Saya asumsikan kita sama-sama sudah menentukan garis itu ya, sudah mengambil keputusan bahwa Pancasila itu adalah apa fondasi etik kita. Dan sebagai dasar negara, memang dia adalah fondasi etik yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara. Tetapi bagaimana kemudian kita mendudukkan Pancasila sebagai fondasi etik ini? Ketika kita mendudukkan negara sebagai satu-satunya pihak yang menjadi representasi total dari Pancasila, itu sudah unethical, sudah tidak etis. Karena Pancasila itu hanya akan muncul dari relasi resiprokal antara negara dengan warga negara. Secara etis, dalam hal ini kemudian Pancasila itu, ketika kita menjadi subjek Pancasila antara negara dan warga negara ini, tidak ada satu pihak pun yang cukup Pancasilais untuk bisa mendaku sebagai representasi total dari Pancasila itu. Sehingga seharusnya kalau kita mau mewujudkan Pancasila, dan ini kan menjadi proyek yang terus-menerus dan sifatnya jangka panjang, ya Pancasila itu diwujudkan melalui relasi antara negara dengan warga negaranya. Kalau kita bicara soal keadilan sosial, tapi masih ada orang Indonesia misal hidup dengan upah di bawah upah kebutuhan hidup layak, apakah itu sudah Pancasilais? Kalau kita mendaku sebagai subjek Pancasila, tetapi kita mengusung sebuah ideologi yang membuat sejumlah warga negara lain itu posisinya lebih rendah dari kita atau golongan kita, apakah kita sudah cukup Pancasilais? Dan negara mengamini itu, apakah negaranya Pancasilais? Artinya kemudian kalau kita mau betul-betul mewujudkan Pancasila, ini kan harusnya dilihat Pancasila itu akan terwujud dari relasi resiprokal antara negara dengan warga negara. Warga negara dalam artian literar, ya warga negara, bukan umat, bukan anggota ormas tertentu, bukan anggota suku bangsa atau etnis tertentu. Strict warga negara. Karena yang menjadi subjek hukum, misal ginilah, kenapa ini penting? Karena kita dalam bernegara itu nggak main-main loh kontraknya. Kita itu rela kalau dalam kondisi tertentu itu rela negara mengambil nyawa kita secara legitimate loh. Nggak main-main loh itu nganunya Ya, kontraknya itu. Betul. Nah artinya kan kemudian ini saya dudukkan sebagai etik Mbak anunya Mbak. Nah makanya usulan saya kan kemudian usulan kewarganegaraan itu yang lebih dari sekedar status legal formal administratif loh Mbak, tetapi juga peran politik yang aktif ini. Itu Mbak Mary. Nggih, matur nuwun Mas Jos penjelasannya. Terima kasih. Sama-sama. Ini pertanyaan Mbak Mary ini memang ngeri-ngeri sedap ya. Tapi memang itu yang jadi sumber kenyataannya sekarang kita hadapi. Bikin kita gregetan tuh ini Mbak Mary. Betul. Kadang-kadang kita nih bingung ya. Kita nih bingung apa yang harus sebagai warga negara ini bagaimana. Berarti kan kalau begitu campur tangan pemerintah kalau untuk menerapkan hal ini berarti harus apakah harus dengan tangan besi gitu loh, atau bagaimana? Tangan besi salah, nggak tangan besi salah, kan serba repot ya Mas ya kalau begini. Ya. Nah itu memang ini ya ya itu konsekuensi yang memang harus dijalani, tetapi sesusah apapun itu memang harus kita tempuh ya. Karena memang ini Mbak, selama ini
kalau kecenderungan cara berpikir yang ada itu kan kemudian seakan-akan pilihannya ditangani atau tidak, dan kalau ditangani itu kan terjemahannya hanya tangan besi tadi itu. Padahal kan ada banyak cara lain. Kalau misal kita lihat tulisannya si siapa Althusser itu, kan ada state coercive apparatus dan satunya state ideological apparatus. Nah, enggak, kita state-nya kita kesampingan dulu. Tetapi yang jelas ada dua cara. Dua cara ini kan jalan bareng-bareng, dan hegemoni itu kan seperti itu, Mbak. Betul. Konstan dialektik antara koersi dengan konsen. Konsen inilah yang kemudian berusaha dimobilisir lewat itu state ideological apparatus itu. Tetapi sekali lagi ideological di sini bukan didudukkan sebagai kayak semacam dogma seperti itu, tetapi fondasi etik itu loh, Mbak. Ya, contoh paling mendasar ya, yang banyak kita temui. Jangan pernah mau terima ketika kita misal mau mengakses pelayanan publik terus dikatain sama petugasnya, ya mari Bu, Pak, Mas, Mbak, ini saya bantu. Ini bukan kamu bantu saya, ini kewajiban kamu gitu loh. Sebagai representasi negara. Ya, anunya kayak gitu. Tugasnya. Betul Mas ya. Ya, itu kan cara-cara dulu ya Mas ya. Cara-cara ada maunya udang di balik rempeyek kayak katanya kalau orang Surabaya. Dan kalau kita mengamini itu berarti kita komplisit mendudukkan mereproduksi problem etik ini gitu loh, Mbak. Betul. Nggih, matur nuwun banget Mas Jos. Monggo dilanjut sama yang lainnya. Matur suwun Mbak Mary. Sama-sama. Mengangkat topik ini. Nggih, sama-sama. Terima kasih Mbak Mary dan juga jawabannya yang menarik tadi. Bikin merinding Mas Jos tadi. menjawab pertanyaannya Mbak Mary di awal tadi. Oke. Dari satu lagi yang sebetulnya penting dan ini cukup banyak kita temui kehidupan sehari-hari. Zaman SMA, saya ingat pengalaman saya. Gimana ini jadi sesuatu yang traumatik waktu itu. Ada teman saya yang hamil di luar nikah, masih SMA. Dan karena hamil, itu seakan-akan membatalkan status kewarganegaraannya dan hak yang menyertai statusnya itu untuk mendapatkan pendidikan. Itu bikin apa ya? Ya mulai dari situlah saya mulai suka ganggu cara kita waktu itu, cara kita berpancasila waktu itu. Monggo masuk. Oke, mohon maaf ini agak koneksinya terputus-putus ini. Mbak. Silakan satu pertanyaan lagi nih karena sudah waktunya tinggal dikit mencapai jam 22, jam 10 malam. Saya persilahkan, mungkin ada satu pertanyaan lagi merespon apa namanya? Mungkin saya gitu ya Kak ya? Iya Kak Sam. Silakan Kak Sam. Saya nggak tahu nanti apakah ini kontekstual dengan yang kita bicarakan hari ini. Tapi menyambung karena sebelumnya tadi sudah membicarakan Pancasila ini. Barangkali mungkin bagaimana tanggapan dari Kak Jos soal keraton itu di Jogja ya kalau tidak salah, yang memberikan ke orang-orang yang di pabrik itu menyanyikan lagu ini, lagu kebangsaannya kita ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Karena ini kan sekarang kan ya yang kita lihat kan maksudnya satu kenyataan bahwa UMR-nya gaji dari pegawai buruh pabrik itu di bawah UMR-nya Jogja. Sementara di sisi lain mereka mengglorifikasi untuk menyanyikan lagu itu di pabrik gitu. Kira-kira bagaimana tanggapannya Kak Jos gitu? Ya, kalau nyanyi itu sudah dianggap sebagai ekspresi kebangsaan dan ekspresi kewarganegaraan, bukankah itu seharusnya menjadi
tambahan argumen buat mereka untuk menuntut agar upahnya itu ada perbaikan upah ya, sesuai dengan ketentuan pasal berapa 27 ya Undang-Undang Dasar 45. Itu hak mereka sebagai warga negara. Tetapi kalau ini kemudian didiamkan, ada dua sisi ya, didiamkan baik oleh pekerjanya maupun oleh negara, ya sempurna itu eksploitasi itu. Sempurna itu eksploitasi yang didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi, bukan sebagai etika ya Mas ya. Itu Mas Sam. Karena ini memang ya. Karena kan tadi soal nyinggung soalnya si aparatur ideologi negara dari Althusser itu, makanya kayaknya saya lebih menarik tanya ini gitu. Ya itu gini Mas, pekerjaannya kan bisa ngomong. Saya ini warga negara loh, dan saya sangat mengidentifikasikan diri dengan Indonesia. Buktinya saya disuruh nyanyi lagu kebangsaan di tempat kerja, saya nyanyi. Nah, tapi kenapa saya sebagai warga negara itu nggak dipenuhi hak saya gitu loh, dan negara tidak menjalankan kewajibannya untuk menjamin bahwa hak saya terpenuhi. Itu kan bisa direartikulasi seperti itu Mas Sam. Siap. Terima kasih banyak Kak Jos. Oke, Kak Jos, pertanyaan dan jawaban yang menarik ini terkait dengan state ideological itu tadi, dan juga hegemoni. Tentu yang pertama saran Mas Jos tadi, bagaimana agar masyarakat ataupun warga itu punya dua karep lah minimal. Ya. Kemudian untuk diartikulasikan kan dengan bahasa politik ataupun strategi yang juga jelas. Tapi mungkin ini ya, terutama bagi teman-teman sebagian ini kalangan mahasiswa yang juga aktivis, ataupun bagaimana sih menciptakan hegemonik itu agar mungkin kan hegemonik itu gagasan itu berangkat dari individu yang kemudian ia rasa, kalau dalam bahasanya Soekarno dalam Pancasila itu kan ia menyebut bahwa Pancasila itu diambil dari Saripati. Ya, ini yang seringkali kita dengarkan ya. Saripati Pancasila itu diambil dari Saripati bangsa Indonesia yang kemudian diartikulasikan lewat Pancasila, lewat tafsir-tafsirnya Bung Karno dan lain sebagainya. Nah, inilah proses-proses artikulasi dan penghegemonian yang menarik ini. Itu seperti apa sebenarnya Mas Jos? Apakah strateginya itu memang ada dalam Santal Move atau Laklau ataupun para murid-muridnya yang banggil-banggil gitu? Kalau dari Laklau dan Santal Move itu jelas penting tadi ya, untuk membangun chain of equivalence itu ya. Karena setiap hegemoni itu selalu terbentuk dari satu chain of equivalence itu. Dan ini juga bukan kerja yang bisa dilakukan sekali berlaku untuk selamanya. Sebagai contoh seperti ini. Revolusi, kok contohnya revolusi Rusia ya. Tapi itu yang paling kelihatan. Yang paling banyak dikaji. Misalnya gini, kalau revolusi Prancis kan kejauhan. Sebetulnya sama logikanya. Chain of equivalence itu sebagai sesuatu yang harus terus-menerus diupayakan, dan nodal poinnya itu juga harus secara strategis itu bisa digeser-geser. Itu seperti ini. Ketika revolusi Rusia itu kan ada dua. Yang pertama di bulan Februari, yang kedua di bulan Oktober 1917. Nah, revolusi di bulan Februari itu adalah revolusi yang mendudukkan antara kubu populis, Bolshevik adalah salah satu elemennya, melawan rezim Tsar.
Dan ketika rezim SAR itu runtuh, ada ini provisional government, pemerintahan sementara yang berkuasa dari yaitu bulan Februari sampai Oktober. Nah, ketika rezim SAR runtuh, itu ternyata rezim SAR ini dia menjadi menjadi constitutive other ya. Dia menjadi musuh bersama dari berbagai elemen yang punya tuntutan yang berbeda-beda antara satu sama lain. Dan perbedaan ini juga berpotensi memunculkan konflik di antara elemen tersebut. Tetapi pada saat itu, pada momen itu, yang bekerja adalah rantai ekuivalensi, sehingga perbedaan ini dan potensi konfliknya untuk sementara dikesampingkan. Yang penting rezim SAR itu jatuh dulu. Nah, baru kemudian ketika rezim SAR ini sudah runtuh, rantai ekuivalensi ini mulai memudar dan kepentingan partikular dari masing-masing elemen serta potensi konfliknya itu mengemuka. Nah, untuk itulah kemudian dibutuhkan sebetulnya sebuah rantai ekuivalensi baru untuk membangun struktur yang baru, membangun rezim yang baru menggantikan rezim SAR ini. Dan kesempatan itu yang diambil oleh Bolshevik untuk mengambil kekuasaan dari tangan provisional government di bulan Oktober. Ini mirip-mirip lah dengan kita zaman 98 itu. Sebelum Soeharto jatuh, Soeharto itu kan menjadi musuh bersama yang punya peran menyatukan berbagai elemen yang membentuk kubu reformasi itu. Ketika Soeharto jatuh, musuh bersamanya hilang, ya kesatuan antar elemen ini kan kemudian memudar. Harus dicari constitutive other baru untuk membangun chain of equivalence yang baru, karena yang sebelumnya sudah hilang, dan kemampuannya untuk menyatukan itu, untuk membangun chain of equivalence itu juga hilang gitu loh, sehingga butuh chain of equivalence yang baru. Itu yang perlu diperhatikan Mas Sulkan. Kita kan abai dengan yang aspek yang kedua ini, dengan kebutuhan membangun chain of equivalence yang baru ini, ketika kita harus membangun rezim hegemonik untuk menggantikan rezim hegemonik yang lama. Enggak serta-merta yang lama runtuh terus kemudian yang baru itu akan segera muncul. Oke, mencerahkan Mas Joes jawabannya. Mungkin secara formal kita sudahi ya, karena waktunya juga sudah menunjukkan 21.58 ini. Terima kasih Mas Joes malam hari ini, diskusinya luar biasa, dan semoga kita bisa terus lanjutkan produktif lagi. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di forum pada malam hari ini. 2 jam ini memberikan tanggapan, respon, dan lain sebagainya, pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Saya mewakili teman-teman dari Madani, Madat, dan juga Klub Seri Buku mengucapkan terima kasih kepada Mas Jos dan juga kepada teman-teman. Monggo silahkan untuk yang berkenan untuk meninggalkan. Mbak Mary, terima kasih. Terima kasih semua Iya. sudah gabung. Ini gimana, Mas Sulkan, Mas Reza? Kita mau ngobrol lagi? Ini Mas Reza kemarin dulu. Iya, Mas. Boten, manut. Saya juga manut nih. Ini tak sambil ngopi.